Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan Twin Flames untuk awal Agustus 2022 ya. Dan sorry kalau kamu dengar bunyi ribut kucingku, biasa bongkar-bongkar. Ya ampun. Hey, ini untuk pembacaan Divine Feminine ya. Kenapa aku senang banget bacainnya? Karena aku ngerasa kayak pembelajaran aja untuk aku, terutama pribadinya aku sih ya, dan aku pengen berbagi sama kalian yang memang pengen tahu. Dan ingat, di sini aku tidak meminta kalian untuk pisah, meminta kalian untuk bersama. Semua pilihan ada di tangan kalian masing-masing. Hey, kalianlah yang tahu terbaiknya seperti apa gitu ya. Kalian yang tahu kalian maunya bersama divine masculine, divine feminine, semua pilihan ada di tangan kamu. Di sini aku hanya memperlihatkan energinya, oke? Dan kamu harus belajar memahami energi twin flames yang sebenarnya itu seperti apa, ya? Energi di mana ya kita mengambil pelajaran kita masing-masing. Twin flames kita dengan hidup dia sendiri dan kita dengan diri kita sendiri. Kuncinya di situ, ya. Dan kemarin kalau nggak salah ada yang tanya sama aku, ya aku lihat komennya, cuman kayaknya aku belum kasih reply atau love ya. Kalau nggak salah ada yang nanya, Kak, gimana cerita kamu dengan twin flames-nya kamu gitu, apakah di divine masculine-nya terobsesi sama aku ataupun tidak. Jujur, karena aku udah masuk ke masa yang aku memahami dan mengerti semua hal yang terjadi itu adalah pembelajaran hidup, jadi jujur aku memang gak terlalu mau untuk membicarakannya. Bukannya apa, karena aku tahu itu gak begitu akan apa ya, ibaratnya aku benar-benar ikhlas udah jalannya seperti ini ya. Cuman kalau ditanya, satu, yes, dia terobsesi sama aku, yes, dia udah pernah untuk kembali dalam hidup aku, meminta maaf juga. Banyak hal yang sudah dilakukan, entah stalking atau apapun juga aku tahu semuanya. Datang ke rumah juga aku tahu semuanya udah pernah dia lakukan sih ya. Cuman karena aku udah masuk ke masa yang aku nggak tertrigger lagi dengan apapun yang dia lakukan sih, karena aku tahu akulah yang mempunyai kontrol dalam hidup aku sih. Dan kalau ditanya pribadinya aku, ya aku memilih untuk saat ini. Aku nggak tahu kedepannya, dan aku tahu waktu itu adalah ilusi ya. Jika kamu belajar spiritual, kamu akan tahu waktu itu adalah ilusi. Itu semua hanya bentuk dari kamu akan paham sendiri, seperti yang dibilang oleh Albert Einstein sendiri, waktu adalah ilusi, time is illusion. So jadi untuk sekarang ataupun nanti ke depannya, who knows, namun untuk sekarang aku memilih untuk memang tidak berurusan dengan dia. Aku memaafkan semuanya. Kalau secara label bisa dibilang memang trauma ya, mungkin juga dibilang trauma, cuman aku nggak ada benci atau apa, hanya aja aku ngerasa aku punya pilihan ya. Aku tahu setiap hidup jalan yang kita ambil itu kita punya pilihannya, dan ini pilihan aku gitu loh. Pilihan aku ya, aku untuk sendiri, tidak berurusan lagi dengan dia. Dan kalau kamu udah masuk masa seperti aku ini ya, bukan hanya twin flames kamu, soulmate kamu, karena kita bakal punya banyak soulmates kamu bakal banyak juga hadir dalam hidup kamu. Orang lain juga bakal banyak banget mengejar kamu, orang yang dulu meninggalkan kamu, ex kamu, mantan kamu, banyak banget. Itu semuanya kan datang lagi, hadir lagi. Kenapa? Karena mereka ngelihat energi kamu yang jauh berbeda. Mereka ngelihat yang hidup kamu seperti sebuah contoh, dan mereka seperti tahu kalau mereka hadir ke dalam hidup kamu, mereka akan self healing, mereka akan spiritual, dan mereka berada di jalan yang tepat. Jadi secara tidak sadar ya, banyak banget lawan jenis atau apapun orientasi seksual kamu, orang ini yang dulu kamu gak sangka-sangka bakal hadir, menyukai kamu, bahkan menyayangi kamu, dan kamu bakal punya banyak pilihan. Namun jika kamu mengerti apa yang aku maksud, kamu ada di apa yang aku jalani sekarang, kamu mungkin bakal tetap memilih untuk sendiri dulu ya. Bukan karena
trauma yang benar-benar nggak mau, no, kayak ngerasa bukan saatnya aja. Kedua, kayak kita nggak mau lagi masuk hubungan hanya semata-mata kesepian atau apa. Kita mau yang benar-benar komit. Saat kita komit dengan seseorang, ya udah kita sama orang itu sampai nanti sih. Dan nggak mau untuk yang kayak sekedar aja gitu ya. Kita kalau kita mau ya udah kita jalan, kalau enggak ya udah nggak perlu, nggak usah sih. Energinya lebih kayak gitu. So ini aku harap bisa menjawab bagi kalian yang mempertanyakan itu ya. Dan aku harus bilang sama kalian ya, untuk aku pribadi memang ya banyak banget energi orang di luar sana yang attract atau tertarik dengan apa yang aku jalani sekarang gitu ya. So kita lihat untuk Divine Feminine ya di awal Agustus 2022. Am I ready to let go of this bird shame? See, Divine Feminine, kamu ada energi. Sorry ya kalau kamu dengar suara anak kucing di bawah meja aku. Ini kucingku melahirkan, makanya ribut di bawah ya. Ada 3 kucing aku yang melahirkan, so can you imagine it gitu kan? Bisa nggak kamu bayangin betapa ributnya gitu ya. Betina aku ini pada lahiran. Oke. Jadi seperti kamu lihat di sini ya, Divine Feminine menyadari kesalahan, kebodohan, apapun juga yang dia pilih sebelum ini sebagai bentuk pembelajaran. Jadi dia nggak mau lagi ibaratnya ngambil di kesalahan yang sama. Dan apakah benar-benar udah ikhlas, benar-benar udah ngelepasin apa belum. Jadi ada pertanyaan dalam diri, apakah aku udah siap untuk orang baru apa belum ya gitu. Atau aku hanya sedang menikmati energi atau kesendirian aku, dimana aku nggak disakiti siapa-siapa karena aku nggak mau membiarkan siapapun menyakiti aku sih ya. What passion am I ready to pursue? See, does my life have room for more pleasure of play? See, apakah salah kalau aku membuka hati untuk orang baru namun aku nggak bisa terus aku tinggalin gitu? Apakah aku bakal main-main sih? Ada energi Divine Feminine yang ngerasa kayak gitu, yang ngerasa aku nggak mau mempermainkan siapapun juga karena aku tahu rasanya dipermainkan itu seperti apa, dikecewakan itu seperti apa. Jadi apakah nggak salah ya kalau aku membuka hati, namun ternyata aku sadar kita nggak bisa dengan orang yang baru misalnya, atau dengan Divine Masculine, apakah aku bakal nyakitin dia gitu. So kamu takut kamu berada di posisi itu yang membuat kamu kayak kasih boundaries saat orang mendekati kamu ya. Dan ada, do I surround myself with people who lift me up? Lalu, am I getting enough rest to restore my energy and fully show up to my life? What do I believe about money? Do my belief match my dream? Sih, seperti aku bilang, apakah yang terjadi saat ini memang harus kamu pilih, atau ibaratnya Divine Feminine udah ngerti dan udah nggak mau settling, atau settle dengan energi yang udah nggak satu frekuensi lagi. Jadi bakal banyak sekali pertimbangan, cautious, karena mungkin Divine Feminine udah banyak mengalami banyak hal, bukan mungkin banyak mengalami hal yang berat, dan saat membuka hati sangat bingung, sangat keras diri gitu. Apakah cinta dan kasih sayang ini benar-benar ada ya, atau sekedar rasa kesepian? To whom am I comparing myself right now? Dan di the bottom of the deck-nya ada, am I focused on what I want most? See, apakah aku menjadi egois? Apakah aku menjadi orang yang avoidant ya?
orang yang gak jujur dengan diri sendiri sih. No ya, ini terjadi ya divine feminine saat kamu memang membuka hati lagi untuk orang lain. Karena sih saat kita yang berada di posisi ini membuka hati untuk orang lain, itu sebenarnya kita juga sedang memberi makan ego kita yang dalam posisi baik ya, ego dimana kita pengen dicintai, pengen disayangi, namun kita mempunyai standarisasinya sendiri, harus kayak gini, harus kayak gitu, karena kita tahu apa yang kita jalani dulu itu gak sepadan dengan apa yang kita berikan. Jadi sekarang kamu gak ingin buang-buang waktu ya, kalau memang gak bisa ya udah dari awal gak usah ya, kalau memang bisa ya ayo kita coba sih. Jadi kamu harus benar-benar memahami diri kamu divine feminine. Kalau kamu mau membuka hati, jangan jadikan ini sebagai alasan untuk membandingkan diri kamu dengan diri kamu yang dulu. Diri kamu yang dulu mungkin karena kesepian, kamu butuh cinta dan kasih sayang, ya akhirnya kamu tenggelam dalam energi divine masculine yang tak kunjung datang. Namun sekarang kamu adalah energi yang berbeda, dimana kamu udah mengerti sekarang cinta dan ketulusan yang kamu punya bukan berdasarkan dari kesepian, namun karena kamu ngerasa ya aku mau dan ya aku butuh ini, dan kalau aku bisa memberikan ini ke orang yang butuh juga, kita bisa mutual, ibaratnya kita sama-sama bisa memberikan komitmen, sama-sama kasih sayang, mempunyai mimpi yang sama, so kenapa enggak sih? Hey, bagus sebenarnya energi kamu di sini, cuman karena ingin buka hati itu tadi ya kamu takut. It's okay divine feminine ya, setiap hal ada jalannya sendiri. Oke, kita lihat love oracle-nya untuk divine feminine. I know that I crossed the line with you. Si kamu tahu juga kalau kesalahan juga ada dalam diri kamu, bukan hanya di divine masculine, dan kamu juga pernah berbohong, gak menyayangi dia, mencintai dia, atau kamu sekarang masih bohong. Kamu bisa untuk moving on, namun ternyata kamu gak bisa. Namun untuk kembali sama divine masculine juga kamu gak bisa. Si gak apa-apa, jujur ya sama diri kamu gak perlu membohongi diri sendiri. Oke, apalagi I'm so attracted to you. Jika kamu ingin kembali jujur sama dia, silahkan. Atau kamu ingin atau mau tertarik dengan orang baru dalam hidup kamu, silahkan juga. Kamu mempunyai jalannya ya, yang pastinya kamu udah master untuk bisa mengendalikan diri kamu sendiri ya. Cinta dan kasih sayang banyak hadir memperlihatkan sih, I love you before you could leave me. Ini adalah energi dimana kamu meninggalkan seseorang karena kamu takut dia meninggalkan kamu duluan. So nggak ada yang perlu untuk ditakutkan ya untuk divine feminine ya. Apa yang dulu kamu alami dari divine masculine gak akan terjadi lagi, apalagi kalau kamu sudah awaken, dia gak akan ninggalin kamu lagi. Hanya aja kuncinya kamu harus benar-benar awaken, benar-benar terbangun, sadar. Terbangun artinya dari semua ilusi ini ya, sih dia bakal datang. Dan ya aku ingat ada yang nanya kemarin apa yang membedakan atau gimana caranya tahu dia itu twin flames atau soulmates-nya kita. Seperti aku bilang beberapa video yang lalu, kuncinya sebenarnya hanya satu, perjalanan spiritual. Kamu bakal dituntut untuk perjalanan spiritual ya, mau nggak mau, karena dia bakal meninggalkan kamu. Disitulah ego kamu bakal hancur-hancuran. Oke, itu sudah bisa dibilang kau bertemu dengan perjalanan spiritual. Namun yang benar-benar menjamin dia itu twin flames-nya kamu ataupun bukan adalah yang kedua, yaitu apa? Apakah dia sudah kembali mencari kamu? Kebalikannya, dia lagi yang terobsesi sama kamu sih. Kalau dia belum, berarti masih ada pembelajaran di dalam diri kamu yang belum selesai. Kalau udah, ya berarti kamu udah di jalan yang tepat sih, dan kamu akhirnya bakal tahu harus memilih apa dalam hidup kamu ya. Okay, I can't stop
thinking about you. Kau masih memikirkan divine masculine, namun tidak dalam artian bikin kamu sakit, bikin kamu kecewa, ya that's okay, nggak apa-apa ya. Karena memang ya ada juga yang nanya, aku bingung aku divine feminine atau divine masculine. Kuncinya tuh cuma satu. Kalau kamu percaya konsep twin flames, term twin flames, ya udah kamu divine feminine ya, udah sesimpel itu sih. Kenapa kamu gak bisa berhenti memikirkan dia? Itu karena ada egoisme dalam diri kamu ya, yang ingin memastikan dia ini benar-benar twin flame kamu apa enggak dengan cara dia kembali ataupun enggak. Jadi kamu bakal ada energi, kenapa dia belum datang-datang juga ya, kenapa dia belum kembali, dia benar-benar twin flame aku ataupun bukan sih. Itulah kenapa aku bilang kamu perlu untuk perjalanan spiritual, benar-benar healing, dan kamu akan benar-benar paham apa yang aku maksud ya. Bahkan kamu gak perlu untuk mencari tahu label twin flame lagi, kamu gak perlu ibaratnya untuk nonton pembacaan twin flames karena kamu obses sama dia. No, kamu mungkin bisa untuk tontonnya untuk pembelajaran diri kamu aja, bukan tentang dia sih. Kamu akan melihat perbedaannya nanti divine feminine sih. I hide behind material things. Sometimes I stay awake thinking about you. I'm grateful for the spiritual lesson. See, kamu akan mensyukuri apapun yang udah kamu jalani saat ini ya. Dan begitu juga dia divine masculine juga akan merasakan, namun dalam versi yang berbeda. Kalian berdua akan sama-sama belajar mengerti, wah ternyata perjalanan kami berdua ini bagus banget ya, spiritualitas. Itu hanya aja keegoisan masing-masing yang merasa paling disakiti, paling dikecewakan, dan sekarang kamu mengerti dan paham, oh ini memang terjadi demi kebaikan kita bersama sih. Jadi ini masanya untuk bukan yakin dengan pikiran kamu, namun jadi satu dengan jiwanya kamu. Kalau jiwa kamu bilang ingin untuk sendiri dulu, ya udah sendiri dulu. Jiwa kamu bilang untuk buka hati, ya buka hati. Dengan siapa? Kamu sendiri bakal dapat jawabannya. Oke, semua masalah, semua pertanyaan itu jawabannya ada di dalam diri kita. Hanya aja kita yang sibuk cari jawabannya di luar divine feminine. Oke, so pembacaan kamu kali ini sangat dalam banget, dan aku harap ini membantu kamu. Oke, kita lanjut di pembacaan divine masculine setelah ini ya, supaya videonya nggak terlalu panjang. Kita bakal lihat gimana energi dia saat ini. Oke, so that's it. Think that's all ya. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana ya. Bye bye. See you in the next video.